Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga di dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Hari ini memiliki tema faktor manusia. Bacaan terambil dari Kolose 3 ayatnya ke-23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam sebuah buku dengan judul The 9 Essential Laws for Becoming Influential, karangan Dr. Tony Sayers mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, jika Anda membayar seseorang untuk mengecat rumah Anda, apakah Anda mau tukang catnya melakukan pekerjaan yang sedang-sedang saja atau pekerjaan yang sepenuhnya profesional, termasuk merapikan semuanya setelah selesai? Yang kedua, jika Anda membayar seseorang untuk mereparasi mobil Anda berdasarkan jam, berapa sering Anda ingin dia beristirahat atau ngobrol dengan rekan sekerjanya? Ketiga, jika Anda mempekerjakan seseorang untuk memperbaiki pipa air di rumah Anda, apakah Anda berharap dia bekerja setengah jalan atau menyelesaikan pekerjaannya atau sebagian besar pekerjaannya sehingga tuntas dan akhirnya bisa selesai? Jika jawaban kita adalah kebanyakan seperti orang lain, yaitu kita ingin memperoleh hasil sesuai dengan nilai uang yang kita keluarkan, bisa kita simpulkan bahwa seseorang berhasil atau tidak berhasil bukanlah tergantung dari jenis pekerjaannya, tetapi tergantung dari faktor manusianya. Seseorang yang bernama George Crane berkata, masa depan tidak terletak pada jenis pekerjaannya, tetapi pada mereka yang mengerjakannya. Bahwa benar, sarana, fasilitas, sumber daya alam, modal memang penting dan menunjang pekerjaan. Namun akhirnya yang terpenting adalah diri kita sendiri, yang paling menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Dan tentu adalah siapa yang menyertai kita. Di bagian kisah Alkitab ada menceritakan bangsa Israel melawan bangsa Midian. Bangsa Midian ini memiliki banyak sekali tentara, dikatakan puluhan ribu tentara. Sedangkan bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon, Tuhan katakan cukup 300 orang prajurit. 300 orang prajurit adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang pemberani, meskipun mereka jumlahnya kecil, meskipun fasilitas mereka jika dibandingkan tentara Midian tidak ada apa-apanya. Tetapi tekad, motivasi, karakter, kemampuan yang baik, yang tentunya adalah pemberian dari Tuhanlah yang menjadikan faktor keberhasilan. Jadi ketika kita melihat betapa kehidupan orang lain lebih baik dari kita, mari kita bercermin ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Dan sekali lagi, bukan jenis pekerjaannya yang menentukan keberhasilannya, tetapi faktor manusianya, yaitu diri kita sendiri, yang akan menjadi nomor 1 dan bukan sebagai yang terakhir. Dan jangan lupa, bagaimana kita melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor 1 dan bukan sebagai Doraemon yang ketika kita minta harus dikabulkan. Kalau kita melihat diri kita sebagai aktor dan Tuhan ada sebagai Sang Allah Pencipta, sutradara yang agung, maka kita patut menyembahnya. Mungkin ini adalah waktunya kita kembali memikirkan ulang, mengubah konsep hidup kita seturut dengan kehendaknya. Dan selamat berusaha, jangan berkecil hati, apapun pekerjaan kita, lakukanlah dengan yang terbaik. Dan ingat, faktor manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.